يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'sum yang dimuliakan Allah, alhamdulillah perjumpaan kita dan atas izin Allah perkenankan kembali, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada tauladan kita, panutan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Harapan kita semoga Allah kelak menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai taklim kita, pengajian tafsir kali ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran. Yang pertama dengan maksud dan niat guna kemantapan iman kita, juga sekaligus sebagai taubat ampunan kita, istighfar kita kepada Allah. Semoga melalui surat Al-Fatihah ini Allah memaafkan khilaf dan kesalahan kita, juga sekaligus sebagai hadiah buat orang tua kita yang sudah almarhum dan almarhumah, kaum muslimin secara umum, khususnya yang mereka istiqomah di jalan Allah. Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyyah wa la hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqin
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Sadaqallahul azim. Satu ayat aja karena ayat sebelumnya belum dijelaskan. Kita bahas satu ayat tersebut dari segi aspek tajwid. Fama lakum fil munafiqin. Fama memiliki panjang durasi 2 harokat karena statusnya secara hukum tajwid menjadi mad tobi atau mad asli. Saya sudah jelaskan kenapa ulama tajwid menyebut mad asli, artinya mad asli itu asli, orsinil. Yang kedua mad tobi'i. Kenapa tobi'i? Maksudnya adalah disebut mad asli karena mad itu orsinilnya, panjangnya ya 2 ketukan. Ya, yang memanjangkan alif, waw dan ya, udah. Yang memanjangkan alif, waw dan ya. Alif ya ketemu alif jadi panjang. Lam ketemu alif sukun jadi panjang. Mim ketemu alif sukun jadi panjang. Atau alif ketemu waw, alif berbaris doma, alif berbaris doma ketemu waw jadi jadi panjang. Ya. Atau alif ketemu ya, alifnya berbaris kasroh jadi jadi panjang. Nah, karakternya tabeat ya, panjangnya itu kalau dipanjangkan oleh alif, waw dan ya bersukun maka disebut mad asli. Orsinilnya 2 ketukan, tabeatnya 2 ketukan. Itu. Jadi apa sih bedanya mad tobi dan mad asli? Sama, cuman istilahnya beda aja. Mad asli ya mad tobi ya mad asli. Pama ya, huruf yang dipanjangkan huruf apa nih? Ma. Yang memanjangkan apa? Alif. Ya. Ma-nya berbaris fathah. Maka berarti mad tobi. Kemudian lakum berlaku hukum tajwid di situ mim mati ketemu fa. Idhar syafawi. Jadi dalam tajwid ada hukum mim mati, ada hukum nun mati. Hukum nun mati penjabarannya ada nun mati ketemu ya huruf ba, ada huruf nun mati ketemu huruf apa tuh? Ikhfa, disebut ikhfa. Hukum nun mati ada hukum mim mati. Mim mati itu ada mim mati ketemu ba. Ya, disebut iklab. Ada mim mati ketemu ya huruf selain iklab. Ya, dan hukum selain mim. Ya. Itu adalah izhar syafawi. Izhar syafawi. Maksudnya adalah dibaca jelas mimnya di bibir. Lakum, sempurna bibir kita membaca mim. Karena mim itu salah satu huruf syafatun, huruf bibir. Dia nggak bisa terucap kalau seandainya bibir kita, kedua bibir kita nggak rapat. Ma, mi, mu, ya. Ma, mi, mu, mam, gitu. Bam sama juga. Itu ma, huruf syafatain. Jadi idhar syafawi. Fil munafiqin, nanya panjang, matobi. Ya, kemudian qi juga begitu, matobi. Kemudian al munafikin ada alif lamnya disebut alif lam komaria. Fi'atain kalau waqaf di situ jadi mad lain jadi panjang. Asal katanya fi'ataini enggak panjang.
Tapi kalau waqaf jadi panjang. Madlen. Ciri madlen itu apa? Ciri madlen itu kalau ada huruf ya atau huruf waw. Ya sama waw, dua doang. Ya, ketemu dengan huruf yang berbaris fathah, maka hukumnya jadi madlen. Karena ya tuh, ya sukun tuh huruf yang memanjangkan, dia hakikatnya memanjangkan. Kalau ketemu hurufnya ya alif, berbaris alif. Ya, seperti ya nih sukun ketemu alif. Masuk lam misalnya, li, la-nya bersukun, li, nggak jadi madlen. Tapi kalau ya itu ketemu lam, tapi lamnya berbaris fathah, lai. Kalau diwakofin, ya jadi panjang, lai, jadi panjang, lai. Ya. Nah, panjang itu artinya mat. Dan setiap ya yang bersukun ketemu huruf yang berfathah atau waw yang bersukun ketemu huruf yang berfathah dibaca panjangnya itu agak halus sedikit. Ya, agak halus sedikit. Bahkan ulama tajwid durasinya itu sampai kepada boleh 4. Boleh 2, boleh 4. Ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayfi ya mati ketemu huruf sodnya berbaris fathah was-sayf sebenarnya nggak panjang was-sayfi karena diwakafkan di situ jadi panjang was-sayf dilenkan dihaluskan. Nah begitu juga ini lihat فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ayo lakum fil munafiqina fi'atain. Kalau mau wakaf di situ, kalau nggak diwakafin nggak jadi madlin. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum. Ayo fil munafiqin. Jadi nggak jadi madlen kalau disambung. Kalau ada yang baca Quran, ya diulangin lagi, fi'atainnya dibaca panjang lagi. Diulangi lagi dari fil munafiqin fi'ataini wallah dipanjangin gitu kan, padahal disambung. Salah. Kalau disambung nggak jadi madlen. Kalau wakaf di situ jadi Jadi madlen itu apa? Kalau ada huruf ya mati atau waw mati bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris fathah. Fi'ataini ya mati ketemu apa nih? Ketemu ta. Ta-nya berbaris apa? Fathah. Udah, nggak usah ragu itu madlen. Dengan catatan kalau wakaf di situ di kalimat itu. Kalau nggak wakaf nggak madlen. Ya, contohnya itu surat Quraisy. Rihlatash syita'i was-sayf. Pak Ustadz dibaca was-sayf, boleh nggak? Boleh juga 2 ketukan. Tapi lebih indah itu madlen lebih was-sayf. Ya. Terus boleh 2, boleh 4. Seperti azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Berapa ketukan? 2. Lebih boleh. Ya, waw mati ketemu nun berbaris As-salatu khairum minan naum. Tuh. Minan naum. Kalau panjang dia baca di situ wakaf dibaca panjang berarti madlen. Kalau dibaca 2 ketukan, madlen juga cuman 2 ketukan dibaca. As-salatu khairum minan naum. Ada yang begitu, udah pernah dengar gak? Nah, tapi lebih indah itu adalah madlen. As-salatu khairum minan naum. Gitu madlen. Waw mati ketemu huruf nun berbaris fathah. Kalau wakaf di situ. Ya, kalau nggak wakafnya jangan dibaca madlen. Begitu ya. Kemudian wallahu arkasahum. Wallah lafzul Allah dibaca tafkhim. Ya ingat
Asal lafaz Allah adalah tafkhim. Yang membaca tarqiq hanya keyakinan yang berbeda dengan kita orang Nasrani. Ya, wallah, Allah dibaca tarqiq. Ya, Allah. Hakikatnya ya, kalau kita ngikutin huruf-huruf yang ada di lafaz Allah tuh, lam itu ya dia harus dibaca lam. Harusnya Allahu. Kan lam, ya. Lam berbaris patah jadi apa? La. Enggak pernah lo, enggak pernah. Lam tuh kalau berbaris patah jadi Allahu. Seharusnya begitu. Tapi karena Nabi kita mencontohkan lafzul Allah itu adalah dibaca tafkhim, maka kita ikut semua. Jadi Allahu, Allahu, bukan Allah, bukan. Tapi sebenarnya bacaannya sebenarnya harusnya dibaca Allah. Lihat lam berbaris patah nggak tuh? Lamnya panjang kan, matobi'i, gitu. Tapi ya Nabi kita mencontohkan bahwa pengucapan Allah dibaca tafkhim, kecuali lafzul Allah itu bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris kasroh. Billahi baru, nggak billah, kagak, harus tarqiq. Billahi, billahi. Kalau ketemu fathah jadi tafkhim, atau dia sendiri kalimat Allah lafzul jalalah menjadi tafkhim. Allahu, Allahu. Kata kuncinya pengucapan Allah yang benar tuh lam ketika dia bersukun dia adalah memiliki sifat itbaq, nempel. Allahu, Allahu, ayo. Iya, jangan dilepas lidah kita jadi mantul. Allah, Allah, jadi Allah, enggak. Allahu, kemasukan wawu sama juga. Wallahu. Ya, begitu kalau dibaca tafkhim. Allahu Akbar, gitu. Coba. Ada yang ada wawunya, pakai Allah, Allah, ya Allah, salah. Jadi kalau kita belum fasih banget, coba mulai belajar mengucapkan kalimat Allah biar fasih. Karena yang kita ucapkan adalah asmaul a'zam, lafzul jalalah. Allahu, Allahu Akbar, Allahu, gitu. Ya kuncinya di huruf lam dan dibaca tafkhim tebal. Kemudian selanjutnya wallahu arkasahum, arkasahum. Nah, di situ ada mim mati ketemu ba, berlaku hukum tajwid ikhfa syafawi. Ya, ikhfa dibaca samar mimnya. Tidak samar. Nah, di sini ulama tajwid beda pendapat. Yang pertama mengatakan mimnya dibaca samar sempurna. Maksudnya sempurna, dua bibir kita itu bertemu. Ada sebagian ulama ikhfa syafawi itu dua bibir kita tidak rapat sekalipun cuma sebatas satu rambut. Wallahu arkasahum bima kasabu, arkasahum bima kasabu, satu rambut nggak rapat. Ada yang sempurna rapat tapi tetap ikhfa. Wallahu arkasahum bima kasabu, rapat. Wallahu arkasahum bima kasabu, yang penting ikhfa-nya dibaca. Dan ikhfa syafawi jangan terburu-buru. Arkasahum bima kasabu salah, harus dibaca ikhfa. Wallahu arkasahum bima kasabu, ada jeda, ada waktu ya di situ ya, paham? Coba baca wallahu arkasahum bima kasabu, ayo. Bima kasabu. Jadi ikhfa syafawi yang sering dilupakan, ikhfa syafawi yang sering haknya nggak dibaca oleh orang pembaca Quran, sering karena terburu-buru. Padahal di situ harus dibaca ikhfa syafawi. Kalau kita ngerti sengaja dibaca berdosa, berdosa bos kalian ya. Apalagi ini dibaca di dalam bacaan ayat Quran, lagi baca begini ya. Kalau dalam sholat gimana? Lebih berdosa lagi ya.
Apalagi yang dibaca surat Al-Fatihah gitu kan. Salah, ngerti salah, tahu salah. Gimana berdosa? Berdosa. Pokok surat Al-Fatihah itu. Pokok luar biasa. Ya. Nanti kita bahas di dalam kitab Irsyadul Ibad tuh. Ada di dalam bab Faslun fi ahkami sholat. Ya. Bab berkenaan dengan hukum-hukum sholat. Di situ yajibul imam, wajib imam, dia di antara salah satu di antara yang furudus sholat, wajib sholat itu adalah di antara niat. Kemudian di antaranya adalah qiraatul Fatihah ma'al basmalah kulli raqatin. Ya, baca Al-Fatihah berserta bismillah setiap rakaat. Wajib Imam Syafi'i. Terus masalah bismillah itu dizahar dan tidak dizahar, sir dan zahar, ya, itu adalah ikhtilaf ulama. Nabi pernah membaca jahar, Nabi pernah membaca sir. Tapi wajib hukumnya itu baca Al-Fatihah dengan bismillah. Ya. Karena di bagian, Mbak sekalian, ada yang zahar, ada yang tidak. Terus selanjutnya lagi, wa yajibu riayata hurufiha. Wajib kita riayah. Riayah itu teliti benar hurufiha dalam membaca surat Al-Fatihah itu. Tuh. Jadi wajib baca surat Al-Fatihah dalam sholat. Kalau nggak baca, nggak sah sholat. Dan di antara kewajiban itu bukan semata-mata baca, tapi riayatu hurufiha, mengawasi, menganalisa dan benar dalam membaca huruf per huruf surat Al-Fatihah. Wa makharijuha, keluarnya huruf juga harus benar. Wa tasdidatuha, tasdidnya kudu benar. Ya, misalnya di situ ada terakhir walau dolin. Jangan nggak salah-salah. Ya, kudu ngerti apa hukumnya mad lazim, musaqal, kalimi di situ. Ya, dibaca panjang tapi sakil, agak sedikit musaqqal, agak sedikit diberatkan. Ya, kalimi dalam ucapan di situ. Walau dotnya kita kudu ngerti huruf dot. Kita punya lidah, sisi-sisi lidah itu nempel di langit-langit, khususnya di gigi bagian seri atas. Tuh dikumpulkan saat keluar dot tuh dikumpulin semua. Walau gitu. Zo juga sama, bedanya pengucapan doang. Zo, yang salah zo tuh huruf jet, jo, ya, zo di Batak, jo itu salah. Ada nggak yang kayak begitu? Jolim, jo, salah itu. Nah, jadi wajib kita keluar hurufnya kita perhatikan. Tasdidatuha, tasdidnya. Wa i'rabuha al-mukhil, 5. Terus kemudian wa yukrihu, dan dimakruhkan. Kita membaca surat Al-Fatihah itu, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makruh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti di situ, waqaf, makruh hukumnya. Di situ ada tanda bacaan kalau nggak salah, yang nggak boleh berhenti. Tapi kalau khusus surat Al-Fatihah itu hukumnya jadi makruh. Kalaupun mau nggak kuat napas di situ, ulangin lagi. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan begitu juga Pak sekalian. Ya. Di sini apa namanya? Wa yukrihul waqfu ala an'amta alaihim, dimakruhkan baca waqaf an'amta alaihim. Itu. Terus apa lagi di sini? Yang seandainya yang huruf-huruf makruh lagi. Makruh juga haram hukumnya. Wa yuhramu waqfah latifa min baina sin wa ta min nasta'in. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Waqaf di situ hukumnya haram. Tuh. Ada orang baca pakai begitu tuh. Ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Ya, buat sekalian, dalam kitab Irsyadul Ibad itu ulama tajwid Imam Tobari bacaannya itu mengatakan bahwasanya wa yahrumu waqfa latifah, sekalipun wakofnya lembut, latif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waqaf di situ lembut, nggak usah diwakaf-wakafin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Ya. Jadi alaihim nggak boleh wakaf di situ, hukumnya mak. Dan memisahkan antara ka na'budu dan ka nasta'in, wakaf di situ hukumnya haram. Ulama tajwid. Ya, jadi riayah hurufiha. Kita benar-benar mengucapkannya. Alif dibaca alif. Ain. Ya. An'amta. Yang pertama alif apa ain? Alif apa ain? Alif. Yang kedua ain. Saya udah berulang-ulang bagaimana mengeluarkan huruf alif. Jadi huruf itu punya hak dibaca dan punya hak keluarnya itu dari tempatnya. Kalau keluarnya nggak dari tempatnya, salah kita baca. Ya, alif. Alif itu adalah salah satu huruf halqi, tapi adanya di bawah di sini. Cuma dua, ha dan alif. Orang dulu bilang huruf ha besar tuh adanya di dada, ha dada. Emang agak berasa ke dada. Tapi sebenarnya dia adalah di atas dada. Ya, di tenggorokan paling bawah. Ha di atas. Ain juga begitu, sama posisi dengan ha. Jadi kalau ngucapin alif tuh di sini dada kita berasa a i u. Ke atas ain a i u. A i u. Kebanyakan kita itu membaca hamzah jadi ain. Mu'min, mu'min, mu'min. Betul salah? Salah. Mu'min, salah. Dia di dada aja dikeluarnya hamzah atau alif. Mu'min, mu'min, bukan mu'min. Amta. Beda nggak? Beda. Amta. Beda nggak? Beda. Alif dulu baru ain. Beda. Amta. Beda nggak? Beda. Coba baca. Ayo. Amta. Ayo. Nggak boleh salah Al-Fatihah. Semua ulama sepakat. Salah berarti nggak sah. Makanya ya kalau kita memposisikan diri jadi imam, ingat al-imamu dhamin. Imam itu adalah menjamin kesalahan makmum. Imam itu menjamin keabsahan sholat. Tuh ingat Pak, imam itu menjamin keabsahan sholat. Bahkan Pak sekalian dalam kitab Irsyadul Ibad, ya, kalau kita bermakmum pada imam yang fasik, hukumnya makruh. Masih dibolehkan tapi makruh. Imam tuh masih suka minuman keras, makruh. Ya, imam masih suka berzina, dibolehkan tapi hukumnya makruh. Ar-ittida ma'al imami fasik yukrih. Ya, bermakmum kepada imam yang fasik itu hukumnya makruh. Masih dibolehkan dengan catatan nggak ada lagi imam. Kalau dia ahlu maksiat. Tapi bacaannya benar, masih dibolehkan tapi makruh. Tapi kalau dia ahli ibadah tapi bacaannya nggak benar, maka bukan lagi makruh, hukumnya nggak boleh jadi imam. Artinya apa ya? Dalam kitab fikih Allah masih menghargai orang yang ahli maksiat jadi imam, tapi bacaannya benar. Kenapa demikian? Bacaan imam tuh Pak sekalian. Ntar kita belajar tentang bab surutul iqtida, syarat-syarat jadi makmum. Syarat-syarat jadi makmum nanti kita belajar. Terus syarat-syarat jadi imam. Ya, sedikit disinggung aja Pak sekalian. Jadi surat Al-Fatihah pokok kita baca dalam sholat. Kalau jadi imam maka wajib kita riayah, mengawasi benar huruf-hurufnya itu, ainnya, alifnya, nggak bisa sembarangan. Makanya sholat itu ibadah. Jadi kalau kita ini sholat berjamaah, suka jadi imam nih, kita suka jadi imam. Terus kemudian ada saudara kita, teman kita yang kita merasa lebih fasih. Ya, sebaiknya gimana? Nah, suruh yang lebih fasih.
Pak Ustadz saya kan lebih tua. Ya, nggak ada urusan lebih tua. Dia kan lebih muda, biar lebih muda. Tapi ingat Pak, yang namanya sholat kan imam tuh menjamin. Lebih baik jangan jadi imam sebenarnya. Kalau memang kita kualitasnya masih belum mumpuni gitu, lebih baik jangan imam. Kenapa? Dosa kita tanggung, ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Serahin aja orang lain, serahin aja yang lebih fasih. Nggak rugi kan kita. Yang penting kita dapat pahala berjamaah. Jadi catatan aja. Karena saling banyak, saya sering banyak di Nurul Huda juga begitu, luar biasa. Ya, yang nggak pantas jadi imam dan kemudian jadi imam. Dan terlihat bacaannya jahar bacaannya. Dan memang sah. Ya, yang pantas jadi imam, sholatnya masbuk, datangnya belakangan, itu mau nggak mau kan. Yang bacaannya kurang fasih jadi imam. Catatan juga kalau kita memang di masjid ini udah sering jadi imam dan merasa bacaan kita sudah lebih baik dari yang lain, ya datang lebih dulu. Tuh kan. Jangan sampai ketika ada yang jadi imam kemudian bahasanya nggak fasih, kita kritik. Sementara kita sebenarnya masbuk. Ya jangan juga, gitu, jangan juga. Terus masing-masing kita dalam keadaan belajar. Kalau ada nih, ya habis sholat kita ditegur, ente tadi bacaannya agak salah, keliru. Seharusnya dibaca alif bukan ain, aneh dengernya alif. Ain apa alif? Baca ain. Kalau dia bilang dia paham, harus ain yang dibaca bukan alif. Ya, jadi buat sekalian terus diulang-ulang tuh murojaah tuh bacaan Al-Fatihah tuh diulang-ulang sampai kita mengerti benar. Bahkan kalau perlu kita tulis an'amta alif dulu baru ain kita tulis gitu. Jadi kita benar bacaan. Ya, terus selanjutnya masih kemarin lagi ya, masih ada satu lagi. Terus wa may yudlilillah aturiduna an tahtadu aturi ri-nya matobi du matobi tahtadu nun mati ketemu tak ikhfa tahtadu dunya matobi man adalla Allah man nun mati ketemu alif idhar. Ada berapa huruf idhar? 6 diantaranya alif ain kemudian kha kemudian ogen kemudian ha, itu ada 6 ya Mas sekalian. Kemudian lafzul Allah dibaca tafkhim. Wa may yudlilillah wa may nun mati ketemu ya. Idgham bigun. Nah, huruf idgham ada berapa? 6. Ya, mim nun waw lam ra. Yang bila gunanya ada 2, lam dan ra. Wa may yudlilillah lafzul Allah dibaca tarqiq. Falan tajidalahu sabila. Falan nun mati ketemu ta tajidalahu hu adalah masilah qasira. Sabila sabi matobi'i sabilan fathatain atau tanwin ya kita baca waqaf mat iwat li tanwin jadi panjang mat iwat dibaca panjang ya durasinya boleh 2 boleh 4. Falan tajidalahu sabila. Ayo baca. Ulangi. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Ayo. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila.
Shadaqallahul azim. Kita perhatikan kemudian aspek tafsir ya. Dari ayat yang di atas kemarin belum. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi hadisa. La ilaha illahu mubtada wa khabar. Imam Nawawi mengatakan kalimat Allahu la ilaha illahu adalah kalimat mubtada dan khabar. Ini ilmu tajwid. Ya. Mubtada kalimat ya subjek, khabar objek. Allah dia adalah mubtada, khabarnya la ilaha illahu, khabarnya di situ. Ya. Qala ba'duhum ka'annahu ta'ala yaqulu man salima alaikum faqbalu salamahu wa akramuhu bina'un ala dhahir fa innal bawatin innama ya'rifuha Allahu alladzi la ilaha illahu. Tafsirannya adalah seolah-olah Allah akan berkata di sini Allahu la ilaha illahu man salima alaikum faqbalu salamahu wa akrimuhu ala dhahir. Seolah-olah Allah ingin berkata bahwasanya kalau ada yang ngucapin salam, kan kemarin sebelumnya ayat tentang salam. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatun fa ahsinu minha aw rudduha. Apabila ada seseorang memberikan penghormatan kepada kalian dengan mengucapkan salam, fa ahsinu minha, maka balaslah salam dari yang lebih baik dari ucapan dia. Aw rudduha atau kembalikan salam itu semisal ucapan salam dia. Ya, kemarin kan begitu. Ya, dan hukum salam adalah mengucapkannya sunnah. Menjawabnya wajib kifayah, fardu kifayah. Kalau sendirian wajib, kalau rame-rame fardu kifayah, cukup satu orang aja, yang lain udah nggak usah. Dijawab semuanya boleh. Ada satu orang datang, ya 5 orang lagi ngumpul. Assalamualaikum. Yang jawab satu doang, waalaikumsalam. Udah, yang lain nggak perlu gugur kewajiban, fardu kifayah. Yang lain ngikut semua. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa juga. Datang rame-rame, tamu. Datang rame-rame, cukup satu aja sunnah hukumnya. Assalamualaikum. Ya. Yang jawab bi ahsani minha diperkenankan oleh lebih baik dari ucapan salam. Assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Atau lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lengkap gitu Pak sekalian. Ya boleh ditambah warahmatullah, boleh juga tidak ditambah. Kemudian beda pendapat ulama terhadap orang Yahudi. Kan hadis Nabi, ada 3 hadis Nabi. Rasulullah mengatakan la tusallim alaihim fa idza sallama alaihim, jangan salam kepada orang Yahudi. Kalau mereka salam assalamualaikum, ucapkan wa alaika. Jawabannya wa'alaika gitu. Ya, wa'alaika. Berarti orang Nasrani juga begitu. Ya, ulama beda pendapat. Ada ulama yang membolehkan. Suatu ketika Imam Syafi'i dia mengucapkan salam sama orang Nasrani, assalamualaikum warahmatullah. Barokahnya enggak. Karena beda agama, dia enggak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, tapi rahmat dia dapat. Hidupnya dia saja itu sudah merupakan rahmat Allah. Imam Syafi'i mengatakan hidupnya dia aja merupakan rahmat Allah. Berarti ya kita ngucapin itu. Ada sebagian ulama tidak, tapi yang mazhur, yang jumhur, kebanyakan ulama melarang. Kalaupun dijawab cukup wa'alaika. Ya, enggak pakai salam, karena salam itu adalah doa. Begitu Mbak sekalian. Ya. Kaitannya juga kemarin ucapan-ucapan itu, Natal-Natal. Ya. Kaitannya kalau itu di zaman Nabi belum ada beda pendapat. Belum ada keterangan ngucapin. Di zaman sahabat juga belum ada. Di zaman tabi'in juga belum ada. Baru pembahasan salam nih. Gimana orang Nasrani, orang Yahudi ngucapin salam. Tapi ngucapin selamat Natal itu belum ada. Itu baru muncul di abad sekitar abad 19 sampai abad 20.
ucapan-ucapan begitu, peringatan itu muncul. Nah, ulama beda pendapat. Kalau ulama bin Bas, Wahabi, Ibnu Utsaimin, Wahabi juga, Jarkasi Al-Halimi, Wahabi juga. Rata-rata ulama Wahabi itu hukumnya haram. Ya, yeah, hukumnya haram. Ulama Wahabi. Tapi kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama Yusuf Qardawi, yang kedua Ali Jum'ah, ya, kemudian Zarkasi, Az-Zaidi bin Haris, ulama ahlu aja hukumnya boleh ngucapin dengan catatan hukumnya boleh, catatannya adalah darurat gitu. Kalau Wahabi mengharamkan, udah darurat mengatakan. Kedaruratan itu berkenaan dengan muamalah menurut ulama itu. Pertama, muamalah, ya, menjadi keharusan kita ngucapin. Karena kalau kita nggak ngucapin, maka nasib kita tergantung. Kedua, hukuman akan terjadi buat kita. Hukuman apa aja? Berhentiin dari kerjaan atau apa. Ketiga, ya, diantaranya kita memiliki posisi sebagai memiliki jabatan, membawahi sekian banyak orang yang beda agama dengan kita. Bawahan kita agamanya beda semua, kita bos gitu kan. Begitu, dibolehkan. Atau campur, dibolehkan. Tapi kalau nggak ada kedaruratan, nggak ada konsekuensi kita nggak ngucapin, maka kita lebih aman terjaga tidak mengucapkan itu. Itu ulama. Saya udah sampein itu Pak sekalian, nggak masalah. Jadi nggak perlu diributin lagi sebenarnya yang begitu. Tiap tahun diributin lagi. Padahal udah jelas hukumnya. Kalau posisi kita biasa-biasa aja, ngapain ucapin? Nggak usah diucapin. Nah itu ayat selanjutnya. Itu kemarin begitu kan. Ayat selanjutnya, Allahu la ilaha illahu. Imam Nawawi mengatakan, ka'annahu ta'ala yaqulu man salima alaikum faqbalu salamahu wa akrimuhu bina'an ala zahir. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwasanya kalau ada yang ngucapin salam, maka terimalah salam itu dan muliakan orang yang salam itu dengan ucapan yang sama. Ala zahir, secara zahir. Secara zahir, ada orang salam, ucapin, balas salam itu. Fa innal bawatin innama ya'rifuha Allah. Sesungguhnya batin yang ada di orang itu adalah Allah yang tahu. Ya, allazi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wa innama yakshifu bawatinul khalqi lil khalqi fi yaumil qiyamah. Dan Allah akan melihatkan apa yang ada di batin seseorang nanti pada hari kiamat. Jadi Mbak sekalian, menurut mazhab Imam Syafi'i, kita nggak boleh memilah-milah orang dalam pengertian begini. Oh, dia mau orang fasik, dia mau orang munafik, ngucapin salam, assalamualaikum, diam aja. Dia mau orang ahli maksiat, tukang mabok, wah dia undi, assalamualaikum, gitu. Tidak begitu Mbak sekalian. Kata Imam Nawawi adalah, ya, Imam Nawawi, ayat selanjutnya Allahu la ilaha illahu, seolah-olah ingin mengatakan setelah ayat ini ada, setelah ini ayat ada, setelah ayat tentang salam ini, seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwasanya kalau ada orang ngucapin salam, balas salam. Ya, kita menghukuminya secara zahir, jangan ente menghukumi secara batin. Ini agamanya apa nih? Ucapin salam sama gue kagak tahu agamanya. Assalamualaikum, nggak boleh. Waalaikumsalam. Ternyata agamanya beda, nggak masalah udah. Gitu, karena kita nggak tahu. Atau kita tahu, orang munafik dia, assalamualaikum, diam aja gitu. Jangan. Karena apa? Itu tadi. Allah nanti baru akan menghukum seseorang, yakshifu ma fi bawatinihi, Allah baru akan memperlihatkan apa yang ada di batinnya itu pada hari kiamat nanti. Makanya itu Pak, di zaman Nabi, sahabat sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Ali, Utsman bin Affan itu selalu nanya kepada Huzaifah. Ada 2 orang di zaman Nabi yang dikasih tahu Nabi siapa orang munafik. Dan Nabi meminta merahasiakannya kepada orang lain. Kecuali ente aja ya, ente aja. Di antaranya Huzaifah, satu lagi Zaid. Abu Bakar As-Siddiq, Nabi udah nggak ada. Kalau nyolatin orang, ada orang meninggal, dia mau nyolatin orang, nanya dulu kepada Huzaifah sini. Ya, sholatin jangan. Ya, kalau Huzaifah maju nyolatin, maka Abu Bakar nyolatin.
Kalau Uzaifah kagak mau nyolatin, maka Uzaifah tidak menyolat, yang lain tidak nyolatin. Karena Uzaifah di antara yang paling tahu orang munafik. Zaid juga begitu. Ya, dan dilarang. Tuh orang munafik, dia orang munafik, diumbar-umbar, dilarang. Jadi Mbak sekalian, kalau ada orang rasa-rasanya kita anggap munafik, nggak boleh diumbar. Apalagi kita di depan mukanya kita julekin, munafik lu dasar gitu. Dan di zaman Nabi kemunafikan itu disimpan, hakikatnya kafir. Seperti Abdullah bin Ubay ngucapin syahadat cuma main-main doang. Kalau di zaman sekarang orang tuh lebih banyak masuk dalam tanda-tanda munafik. Catat tuh. Ya, ada 3 tanda-tandanya. Ayatul munafik, tanda-tanda. Ayatul munafik tuh beda dengan munafik tulen. Ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik. Salah, ada 3. Cuma tanda doang. Bukan munafik tulen. Ya. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong berdosa. Idza wa'ada akhlafa. Kalau janji berkhianat. Ya. Kalau dikasih amanah dia khona. Enggak amanah. Tanda tuh baru tanda doang. Kalau ada umat Islam gitu kan, janji bohong mulu, khianat mulu. Jangan dibilang munafik lu, munafik tulen, kagak, baru tanda doang itu mah. Tanda doang. Tapi kalau main-main ya nggak apa-apa. Ente munafik, janji mulu begini. Tapi bukan berarti menghukumi dia sebagai orang munafik. Orang munafik itu kafir, Pak. Kafir. Ya, cuma dia menyembunyikan kekufurannya, belaga-belaga Islam, itu orang munafik. Apalagi cuma beda pilihan doang, gitu, ya. Beda pilihan politik doang. Pakai dia bilang munafik lu dasar lu. Kenapa lu milih dia? Gitu kan. Yang milih dia yang kalau sholatnya tahiyatnya 2 jari begini. Jangan dibilang munafik, itu pilihan politik doang. Pilihan politik, jangan sampai kita bilang munafik buat sekalian. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Kita kudu paham. Ya, jadi khusus orang munafik hanya Allah yang menghukum. Kata Imam Nawawi, wallahu yakshifu ma fi bawatinihi. Allah akan mengungkapkan apa yang ada di batin seorang munafik yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Serahkan yang zahir, itulah penilaian kalian. Yang zahir itu penilaian kalian. Yang batin serahkan kepada Allah. Ya. Dan bukan karena seseorang itu berbuat dosa dihukumi munafik, enggak. Ya. Ada seorang muslim yang asim, berbuat dosa dia. Dia dosa doang. Berjudi, dosa enggak? Dosa. Digolonginnya orang apa? Munafik apa orang fasik? Fasik, bukan orang munafik. Lebih berat mana Pak Ustaz? Lebih berat munafik. Kalau munafik tuh hakikatnya kufur, cuman disembunyikan kekufurannya. Kalau fasik, orang yang saat dia beriman, cuman saat berbuat dosa imannya itu terkelupas. Ya, imannya itu naza'ah, lepas. Imannya saat lepas. Bukan keislamannya yang lepas. Ingat, imannya. Imannya yang lepas, bukan keislamannya. Ada orang mabuk-mabukan tiap hari. Yang lepas keislamannya apa keimanannya? Keimanannya, bukan keislamannya. Ya. Ada orang pindah agama. Yang lepas apanya? Keimanan dan keislamannya lepas. Pindah agama. Gitu. Kalau ada orang ahli maksiat yang lepas keimanannya, jangan dihukumi kafir, jangan dihukumi munafik. Dia itu orang fasik. Ya, fasik. Ya, Pak sekalian, fasik artinya sedang melupakan Allah. Dia keluar dari keimanan kepada Allah, bukan keluar dari keislaman. Dia sholat masih boleh, hukumnya makruh. Gitu Pak sekalian. Ya. Jadi, ya. Allahu la ilaha illa Allah, kata Imam Nawawi, kembali lagi ke sini tafsirnya coba. Ka'annahu ta'ala yaqul man alaikum faqbalu salamahu wa akrimuhu. Ya. Bina'un 'ala dhahir. Maka apabila ada orang yang ngucapin salam kepada kalian, maka terima salam itu, jawab, muliakan dia dengan jawaban salam itu. Ya. 'Ala zahir, secara zahirnya. Secara zahirnya kita lihat itu. Dia ngucapin salam, kita jawab. Ternyata dia orang beda agama, ya udah nggak masalah. Ya, jangan milah-milah. Dia munafik, dia orang fasik, begini nggak boleh. Sekalian. Fainal bawatin innama ya'rifu Allah. Sesungguhnya apa yang ada di batinnya itu adalah Allah yang tahu. Allazi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wa innama yankashifu
bawatinal khalqi lil khalqi fi yaumil qiyamah. Sesungguhnya nanti di hari kiamat makhluk Allah dengan makhluk yang lain batinnya itu terlihat nanti pada hari kiamat. Dalam Al-Qur'an itu adalah ya apa namanya? Ayatnya ada bunyi begitu. Ya Allah, ma fis sudur. Allah nanti yuzahir, ya Allah. Allah akan menampakkan nanti ma fis sudur. Ingatlah satu hari yang dimana nanti Allah akan memperlihatkan apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Lupa tuh ayatnya. Jadi hari kiamat berfungsi nanti adalah memperlihatkan apa-apa yang ada di dalam hati manusia selama dia hidup. Oh ternyata dia begini, nanti kelihatan. Oh ternyata dia begini, kelihatan. Cuma zahirnya doang saat di dunia itu begini, begono. Ternyata begini, nanti diperlihatkan. Dan fungsi hari kiamat itu diantaranya itu. Ya, ada sahabat Nabi itu ketika di perang Uhud, masalah. Ada orang kafir meninggal dunia, banyak luka, belum mati berteriak-teriak, haus, 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 haus. Kemudian ketika Nabi dan sahabat membawakan air, dia ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya oleh Umar, kenapa? Umar itu pengen dipenggal lehernya. Nabi melarang. Kata Umar apa? Ya Rasulullah, dia ini ngucapin la ilaha illallah karena pengen ditolong doang. Ya, pengen dalam keadaan perang mau mati gitu kan, pengen kita tolong biar dia hidup. Apa kata Rasulullah? La Umar. Ya, nahkumu bil zawahir wala nahkumu bil bawatin. Kita menghukumi seseorang sesuai yang zahirnya, bukan yang batin. Dia ngucapin la ilaha illallah pokoknya udah muslim dia. Mau niatnya karena pengen ditolong atau pokoknya diamin aja, serahin sama Allah. Nahkumu bil zawahir wala nahkumu bil bawatin. Kita menghukumi seseorang yang zahirnya bukan yang batin. Tuh Pak sekalian. Jadi ayat ini la ilaha illallah huwa muncul setelah ayat yang kemarin di atas tentang salam, seolah-olah Allah ingin menjelaskan bahwasanya yang namanya orang ngucapin salam jawab aja udah. Ya, jawab aja, jangan pakai menghukumi dia siapa. Ya, kecuali jelas-jelas dia beda agama, gitu kan. Kalau beda agama kita wa alaika saja. Itu bahas sekali. Nah, kemudian selanjutnya Allahu la ilaha illahu la yatma'annakum yaumal qiyamah. Itu. Sungguh Allah akan menghimpun kalian pada hari kiamat. Imam Nawawi mengatakan di sini, ay wallahu yahsyurannakum min quburikum ila hisabin yaumul qiyamah. Allah akan yahsyurannakum, Allah akan menghimpun kalian min kuburikum, dari kuburan-kuburan kalian, ila hisabi yaumil qiyamah, kepada hari pembalasan yaitu hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan tentang hari kiamat. Fi yaumil qiyamah. Wa man asdaqu minallahi hadisan, dan siapakah yang lebih benar ketimbang Allah dari segi. Artinya wa hadza istifham ala sabilil inkar wal maqsud minhu bayanun annahu yajibu qaulu ta'ala shadiqan wa annal kadhiba wal khalfu fi qoulihi ta'ala mahal. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah enggak memiliki sifat dusta. Dan kita semua harus menghukumi Allah secara wajib. Allah itu shadiq, benar. Ucapannya selalu benar. Enggak boleh ragu sedikit pun. Waman asdaqu minallahi hadisa. Siapakah yang lebih benar ucapannya ketimbang Allah? Artinya Allah wajib kita menghukuminya adalah ucapannya benar. Maka berarti meragukan Quran, meragukan kalam Allah. Ya. Meragukan Quran berarti menganggap Allah berdusta. Nauzubillah min dzalik sekalian. Meragukan Quran berarti meragukan keislaman kita. Islaman kita diragukan. Enggak boleh kita umat Islam tuh meragukan Al-Qur'an dan meragukan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain." Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Maka kenapa kalian di dalam urusan orang munafik fi'atain terjadi dua kelompok. Ai ma lakum ya ma'syarul mu'minina sirtum fi amril munafiqina firqatain. Atau kenapa kalian hai orang-orang beriman sirtum kalian menjadi fi amril munafiqin, dalam urusan orang-orang munafik firqatain terjadi dua kelompok. Wa wa istifhamun ala sabilil inkar. Kalimat ini, pertanyaan ini adalah inkar. Kan saya udah bilang ini nausarab. Kalimat pertanyaan itu ada yang inkar, ya,
Dia kalimat tanya tapi maknanya ingkar, nggak perlu jawaban. Jawabannya udah ada di situ. Maknanya adalah kata Imam Nawawi, lima takhtalifuna fi kufrihim ma'a anna dalail kufrihim wa nifaqihim zahirah jariyah. Kenapa kalian berbeda pendapat dalam kekufuran orang munafik? Ma'ana dalail kufrihim, sesungguhnya petunjuk-petunjuk tentang kekufuran orang munafik, wa nifaqihim, dan kemunafikannya zahirah jaliyah. Zahir, nampak, jelas. Jadi kalau ada orang munafik itu sebenarnya dia kufur dan nampak jelas, nggak perlu beda pendapat udah diamin aja. Kita anggap dia munafik, diamin aja udah. Dia orang munafik, diamin aja udah, Bapak sekalian. Kata Imam Nawawi begitu. Nggak boleh beda pendapat. Falaisa lakum an takhtalifu fi kufrihim bal yajibu an taqta'u bih. Dan wajib hukumnya kita itu sepakat bahwa dia munafik. Dia itu kufur sebenarnya, munafik. Diam aja udah. Terus nuzilat hazil ayat fi asyrati nafar. Nah, ayat ini berkenaan tentang 10 orang. Qaddamu 'alan nabi muslimin. Mereka satu ketika ada 10 orang nih masuk Islam di Madinah, masuk Islam setelah peperangan Uhud. Ada 10 orang masuk Islam. Fa aqamul bil Madinah masyaallah. Kemudian dia berdiam diri di Madinah itu sekehendak Allah. Ya. Kemudian summa qalu ya Rasulullah, satu ketika dia berkata kepada Rasulullah 10 orang ini. Nuridu an nakhruja illa sohra. Kata 10 orang ini, kami ingin keluar ke padang pasir itu ya Rasulullah. Maksudnya ke Mekah. Pengen ke Mekah. Ada orang 10 orang masuk Islam di perang setelah perang Uhud. Setelah masuk Islam, dia minta ke Mekah. Padahal belum belajar agama apa-apa. Minta ke Mekah. Akhirnya oleh Rasulullah diizinin. Rasulullah mengizinin. Fa'azina lahum, maka Rasulullah mengizinkan mereka. Falamma kharaju lam yazalu yarhaluna marhalatan marhalah. Ketika mereka keluar dari Madinah ke Mekah, mereka pindah satu tempat ke tempat, ya, bergerombol kepada orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Nongkrong di situ, ngobrol ini, hatta lahiqu bil musyrikin. Mereka bertemu orang-orang musyrik di sana. Demen di sana. Padahal baru masuk Islam 10 orang ini. Enggak betah di Madinah, tapi pengen ke sana. Akhirnya fatakallamal mu'minina fihim, maka orang beriman itu saling bicara. Ada yang mengatakan 10 orang itu ngapain? Itu orang munafik berarti dia. Cuman casing doang masuk Islam, tapi sebenarnya kok mereka diam di sono, enggak balik lagi ke Madinah. Bukan belajar agama, ngapain malah di sono bisnis ini gitu. Faqala ba'dhum law kanu muslimina misluna labaqaw ma'ana wa sabaru. Sebagian orang beriman berkata, sekiranya mereka orang muslim misluna seperti kami, labaqaw ma'ana wa sabaru. Niscaya mereka akan tetap di Madinah dan sabar di Madinah, menimba agama, belajar agama. Ya, kalau memang mereka tulus masuk Islam. Kama sabarna, sebagaimana kita sabar di sini. Wa qala qaumun, sebagian kaum berkata, hum muslimuna wa laysa lana an nansabahum ilal kufri ila ayyazhara amrahum tabayyana Allah taala nifaqahum. Sebagian muslim mengatakan, ya, bahwasanya hum muslimun, mereka orang Islam. Wa laysa lana an nansabahum, kita enggak boleh mencaci mereka. Kita enggak boleh menyandarkan mereka ila kufrihim, kepada kemunafikan atau kekufuran. Mereka zahirnya udah ngucapin la ilaha illallah, sekalipun mereka itu di Mekah adanya. Lebih senang ngumpul-ngumpul di sana kepada orang Quraisy. Ya. Kemudian illa ayyazhara amrohum, kecuali nampak kekufuran kepada mereka. Sebagian muslim mengatakan begitu. Fabayyana Allah taala nifaqahum, kemudian Allah menjelaskan kemunafikan mereka. Fi hazil ayah, di dalam ayat ini yang kita baca. Ya, famalakum fil munafiqina fi'atain Allahu arkasahum. Allah lah yang membalikkan mereka. Ya, Allah lah yang membalikkan mereka kepada kekufuran. Turun ayat ini yang menjelaskan bahwasanya mereka sebenarnya adalah orang munafik. Ya, mereka lebih suka adalah kepada kekufuran. Nah, ayat ini berbicara tentang itu, Mbak sekalian. Ya. Coba baca. Amalakum fil munafiqin fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu. Allah lah yang mengembalikan mereka kepada kekufuran disebabkan usaha-usaha mereka sendiri, perbuatan mereka. Aturidu an tahdu man adallallah. Kata Allah, apakah kalian ingin mengembalikan orang-orang yang seperti itu kepada jalan Allah, kepada hidayah?
Wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan mendapatkan jalan kepada hidayah. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah maka tidak ada orang yang bisa mensesatkan dia. Barang siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada orang yang memberikan jalan untuk mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Jadi Bapak sekalian, ayat ini menutup perselisihan di antara kaum muslimin. Bahwasanya kalau ada orang punya kriteria munafik, kita nggak boleh berselisih pendapat. Serahkan kepada Allah. Yang batinnya itu serahkan kepada Allah. Dia itu munafik. Kenapa? Pilihannya beda sama kita. Kita nomor 1, dia nomor 2. Nggak boleh. Ya, itu pilihan. Itu pilihan. Ada orang suka khianat. Dusta, tukang bohong. Ya. Munafik apa tanda-tanda munafik? Tanda-tanda munafik. Kalau munafik tuh, munafik ingat Pak ya. Ingat munafik. Hatinya itu nggak beriman. Zahirnya doang ngucapin la ilaha illallah, hatinya adalah yakin pada agama dia sesungguhnya. Apa agamanya? Dia yakin pada itu. Cuman main-main doang, casingnya doang. Itu munafik. Tapi kalau ada orang ngucapin la ilaha illallah cuman ahli maksiat doang. Suka mabok, suka berzina, suka mencuri, suka judi. Dia ahlul maksiat, ahli maksiat, orang fasik. Gitu. Ya. Wala dalam ayat apa? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum faulaika humul fasikun. Janganlah hai orang beriman, janganlah kalian menyerupai orang-orang yang melupakan Allah. Nasullah, melupakan Allah, sengaja melupakan Allah. Maka Allah akan melupakan kalian. Maka itulah orang-orang fasik. Jadi orang fasik adalah orang yang melupakan Allah dengan sengaja. Orang fasik adalah orang yang melanggar hukum Allah dengan sengaja. Saat itu dia fasik. Fasik itu fasako. Fasako itu terkelupas imannya. Jadi yang copot cuma imannya doang, bukan keislamannya. Orang fasik itu. Makanya ya dalam kitab Irsyadul Ibad ada syurutul imam, syarat-syarat imam. Dibolehkan kita menjadi makmum kepada imam yang fasik. Ya, suka mabok, masih berbuat zina, dengan catatan nggak ada lagi. Kita ini gak becus, orang awam. Ada imam, yang gue denger nih suka mabok. Tapi bacaan Qur'annya enak gitu kan. Gimana nih? Apa gue munfarid? Apa dia jadi imam? Nah itu hukumnya makruh. Jadi imam hukumnya makruh. Makruh artinya cuma makruh doang udah. Gitu. Tapi kalau ada yang lain lagi, kasih yang lain. Tunjuk yang lain. Itu jadi imam, itu jadi imam. Gitu. Coba sekalian. Jadi paham ya? Bedanya fasik sama munafik. Kalau munafik nggak boleh sembarang orang, diam aja udah. Nggak boleh kita tunjuk orang tuh munafik, kagak boleh. Kalau ada orang Islam suka berdusta, suka berkhianat, dia baru masuk kategori tanda-tanda orang munafik. Bukan munafik tulen. Munafik tulen itu sebenarnya dia kafir, cuma disembunyikan kekufurannya. Itu Pak sekalian. Nah inilah ayat yang kita bahas. Famalakum fil munafiqina fi'atain, Allahu arkasahum bima kasabu. Nah, kenapa kalian berselisih terhadap kelompok orang-orang munafik? Padahal Allah dialah yang mengembalikan seseorang kepada kemunafikan. Disebabkan perbuatan mereka sendiri. Ayat ini terkait 10 orang tadi. Ya, ada orang masuk Islam di Madinah. Tapi setelah dia masuk Islam, dia minta ke Mekah. Nyari informasi, pengen tahu. Bahkan ngadu domba di sana. Lebih senang ke sono, nggak balik-balik lagi. Nggak belajar agama di sini. Umat Islam beda pendapat. Maka turun ayat selanjutnya, wallahu arkasahum bima kasabu. Allah yang mengembalikan mereka ke kekufuran. Jadi ke seseorang tuh ya, dia itu munafik atau tidak, serahkan sama Allah udah. Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah yang maha tahu apa yang dalam hati seseorang. Itu Bapak sekalian pembahasan satu ayat tafsir dari ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan semakin mendewasakan kita dalam beragama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita. Allah jaga keimanan kita dan keislaman kita. Allah jaga rumah tangga kita. Allah lindungi mereka semua dari segala macam mara bahaya. Allah jaga anak-anak keturunan kita. Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berkahi umur kita. Allah berkahi harta kita. Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah. Allah luaskan rizki kita dalam rangka kita maksimal beribadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah
وعلى هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita baca doa. Allahumma arhamna. Bismillah. وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.